Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukyatun Hasanah dari kelas 5C Reguler Sore. Di sini saya akan menceritakan novel yang sudah saya baca. Novel ini sangat berkesan bagi saya karena di dalam novel tersebut mengisahkan tentang haru biru perjuangan seorang kakak demi melihat keberhasilan adiknya. Novel ini berjudul Bidadari Surga, ditulis oleh penulis Terelie. Perlu diketahui, novel ini diangkat dari kisah nyata. Baiklah, saya akan memulai menceritakan isi novel tersebut. Cerita ini diawali dengan ibu yang bernama Mama Lainuri. Ia memiliki paras yang cantik dan berkulit putih. Ia memiliki sifat yang sabar dan rasa penuh kasih sayang. Mama Lainuri ini gagal pada pernikahan pertamanya dengan ayah kandung dari Laisa. Karena ayah kandung Laisa ini memiliki sifat yang kurang baik, dia suka bermabuk-mabukan. Hingga akhirnya ayah Laisa ini meninggal dunia akibat minum minuman keras. Pada saat itu, karena ditinggal oleh ayahnya, Laisa diasuh dan dibesarkan oleh Mama Lainuri. Hingga saat itu, Mama Lainuri ini mencari pasangan baru. Pasangan keduanya ini dia dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama yaitu Dalimunte, kedua Ikanuri, ketiga Wibisana, dan keempat Yasinta. Suami dan Mama Lainuri ini sangat menyayangi Laisa walaupun dia bukan anak kandungnya. Dia sangat baik. Suami Mama Lainuri ini bekerja sebagai seorang petani dan dia sering pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Pada suatu hari, suami Mama Lainuri ini pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Sebelum ia pergi, ia berpesan kepada Laisa untuk menjaga adiknya dan mamanya, menitipkannya kepada Laisa. Laisa mengiyakan hal itu. Saat itu Laisa masih berumur belasan tahun dan adik-adiknya masih kecil. Beberapa hari kemudian, ia mendengar kabar bahwa ayahnya itu meninggal dunia karena diterkam oleh harimau. Karena kejadian itu, Mama Lainuri ini membesarkan anak-anaknya sendiri. Meskipun Laisa itu bukan anak kandung dari Mama Lainuri, ia sudah menganggapnya sebagai anak kandung. Dia tidak membeda-bedakannya dengan anak-anak lainnya. Kelima anaknya itu memiliki sifat yang berbeda. Anak pertama yaitu Laisa, dia terkenal dengan ketegasan, kerja kerasnya dan dia mempunyai fisik yang gemuk, pendek, berkulit hitam dan berambut ikal. Karena fisiknya itu berbeda dengan adik-adiknya dan dia banyak dipertanyakan bahwa dia anak kandung atau anak angkat dari Mama Lainuri ini. Tetapi Laisa tidak pernah merasa sedih akan hal itu. Laisa merasa bahwa itu menjadi cobaan di dalam hidupnya. Sepeninggal ayahnya, Laisa berusaha menjaga adik-adiknya dan dia berusaha menjaga amanat dari ayahnya itu. Hingga akhirnya sang Laisa ini bekerja keras demi adik-adiknya dan dia memutuskan untuk berhenti sekolah untuk membantu ibunya di kebun agar adik-adiknya itu tetap bisa sekolah. Dalimunte merupakan anak pertama dari Mama Lainuri. Dia terkenal atas kepintarannya sejak kecil. Dalimunte ini memiliki menemukan penemuan yang sangat luar biasa untuk kampungnya. Dia menemukan sistem perairan untuk mengairi ladang-ladang yang ada di kampungnya. Karena hal itu, Dalimunte ini terkenal di kampungnya dan dia membuat bangga Kak Laisa dan Mama Lainuri. Berbeda dengan adik yang kedua yaitu Ikanuri dan Wibisana. Kedua anak itu memiliki sifat yang mirip. Ia sedikit bandel dan nakal. Di sisi lain, sebenarnya dia itu ingin membantu kakaknya dan ibunya.
untuk mencari uang, tetapi caranya saja yang salah. Kedua anak tersebut suka melawan perintah dari Kak Laisa, hingga suatu hari dia ketahuan mencuri mangga milik orang lain dan dia dipukul oleh Kak Laisa dengan ranting kayu. Tetapi kedua anak tersebut tidak menerima apa yang dilakukan Kak Laisa, sehingga dia berkata kepada Kak Laisa bahwa kamu bukan kakak kami, kamu jelek, kulit kamu hitam, kulit kami putih. Dan dia berkata, kamu dan rambut kamu ikal. Dia tidak menerima bahwa Kak Laisa itu memukulnya, hingga karena peristiwa itu Kak Laisa sangat sedih, tapi dia selalu menahannya dan tidak menjatuhkan air mata di depan adiknya. Karena kejadian itu, Ika Nuri dan Wibisana ini pergi ke hutan, hingga sampai malam pun dia tidak pulang. Akhirnya Mama Lai Nuri ini menyuruh Kak Laisa mencari adiknya itu ke hutan bersama Dalimunte, anak pertamanya. Pada saat sesampainya di hutan, ternyata Ika Nuri dan Wibisana ini mengalami hal yang bahaya. Dia dikelilingi oleh beberapa harimau, sehingga Kak Laisa menyuruh adiknya itu pergi berlari sekencang-kencangnya, dan Kak Laisa yang akan menghadapi harimau tersebut. Hingga akhirnya Kak Laisa pasrah dan berdoa. Ia teringat akan ayahnya yang meninggal karena diterkam. Karena berkat doanya, karena kepasrahannya, tiba-tiba harimau tersebut pergi berlalu begitu saja. Setelah kejadian tersebut, Ika Nuri dan Wibisana ini meminta maaf kepada Kak Laisa dan mereka berempat berpelukan di tengah sunyinya malam di dalam hutan. Adiknya yang terakhir bernama Yasinta. Dia merupakan gadis yang cantik, imut, dan sedikit tomboy. Dia suka hewan dan tumbuh-tumbuhan yang aneh. Di saat dia sering mengajak Kak Laisa itu pergi ke hutan hanya melihat tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang unik yang ia sukai. Hingga pada suatu hari Yasinta ini mengalami sakit. Pada saat dia mengalami sakit demam. Pada saat dia mengalami sakit demam, Kak Laisa berusaha memanggil mahasiswa Fakultas Kedokteran yang KKN di daerahnya. Karena demam dari Yasinta itu sangat tinggi. Kak Laisa ini berlari di tengah hujan yang sangat deras pada malam hari tersebut untuk memanggil mahasiswa KKN Fakultas Kedokteran yang ada di desanya, sehingga dia tidak memperdulikan dirinya. Dia jatuh bangun, kakinya tergelincir, tapi dia hanya memikirkan adiknya. Setelah Yasinta diperiksa dan mahasiswa kedokteran itu pamit, dan Kak Laisa itu mengantarnya ke depan rumahnya, ke depan pintu. Kak Laisa mengucapkan terima kasih, dan Kak Laisa tidak sengaja mendengar mahasiswa tersebut berbicara bahwa suhu udara, iklim, dan cuaca tempat tinggalnya Kak Laisa ini cocok untuk perkebunan stroberi. Karena hal tersebut, Kak Laisa memiliki terobosan baru yang dulunya dia berkebun jagung dan berubah menjadi berkebun stroberi. Karena stroberi itu jika dijual di perkotaan itu lebih mahal. Walaupun beberapa kali mengalami kegagalan, ia tidak pernah menyerah sehingga waktunya ia menjadi seorang pengusaha yang besar, menjadi pengusaha stroberi yang besar, sehingga ia bisa mensekolahkan adik-adiknya ke jenjang perkuliahan dan menjadikan adik-adiknya sukses. Sampailah di mana para adik-adiknya ini cukup besar dan dewasa untuk berumah tangga, tetapi dia tidak ingin melangkahi Kak Laisa. Dia berusaha untuk mencarikan Kak Laisa jodoh, tetapi berkali-kali Kak Laisa ditolak
yang akan dijodohkannya karena dia melihat fisik dari Kak Laisa. Kak Laisa menyerah hingga dia tidak mau dijodohkan lagi. Ia memaksa adik-adiknya untuk menikah, tetapi adik-adiknya tidak mau melangkahinya. Kak Laisa marah hingga akhirnya ketiga adiknya itu menikah satu persatu. Walaupun sangat berat untuk melangkahi Kak Laisa. Waktu terus berlalu. Tubuh Kak Laisa yang terbiasa bekerja akhirnya roboh juga. Dia digerogoti oleh penyakit kanker paru-paru stadium akhir yang hanya diketahui oleh ibunya. Dan sampailah di mana Kak Laisa membutuhkan adik-adiknya untuk yang pertama dan terakhir kalinya di sampingnya. Kak Laisa memiliki permintaan terakhir sebelum ia meninggal. Ia menginginkan Yasinta untuk menikah. Karena sudah tidak tahan lagi dengan penyakitnya, Kak Laisa meninggal dunia. Tetapi dia tersenyum karena sudah menyelesaikan tugasnya untuk membuat adik-adiknya menjadi orang yang berhasil serta menyelesaikan amanat dari ayahnya. Sekian cerita yang saya ceritakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata pada saat saya menceritakan novel tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.